Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, seperti biasa, Ibu akan menghadirkan slideshow untuk materi kita pada hari ini. Selamat menyimak, selamat menyaksikan, dan selamat belajar ya anak-anak. Tetap semangat. Baik anak-anak, Ibu jelaskan untuk bab 2, masih tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk yang pertama akan Ibu jelaskan hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, untuk yang pertama ada pokok pikiran pertama. Ibu akan jelaskan lebih rinci lagi dari penjelasan di minggu lalu, bahwa pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Nah, ini dinamakan pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Kemudian pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disebut juga pokok pikiran keadilan sosial. Nah, pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan suatu causa finalis, sebab tujuan. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, atau pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir ada pokok pikiran keempat. Nah, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, atau pokok pikiran ketuhanan. Nah, pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Nah, kemudian ada arti penting dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Nah, pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau reside yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis yaitu UUD maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia.
Konsekuensinya dalam kenyataannya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR atau TAP MPR, UU atau Undang-Undang PP atau peraturan pemerintah, ada Perpu dan Perda, serta sebagainya. Nah, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar, yakni di samping Undang-Undang Dasar terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yang juga merupakan sumber hukum. Apa saja itu? Aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, ya, atau kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah peraturan yang timbul akibat kebiasaan. Baik, maka dari itu sudah jadi tugas kita bersama, termasuk kalian ya sebagai pelajar sekaligus generasi penerus perjuangan bangsa, untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dengan demikian, pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya sekedar menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana cara mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? Dengan cara tidak merubahnya. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran tersebut, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan. Nah, baik anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Sebagai seorang pelajar, Ibu sangat berharap kalian dapat meneruskan perjuangan para pahlawan kita terdahulu yang sudah memperjuangkan kemerdekaan ini dengan cara belajar yang tekun, supaya kalian menjadi insan muda yang sukses untuk dapat membangun negeri ini menjadi negeri yang makmur dan sejahtera. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring di semua mapel ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.